Oke, kita live kembali teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman semua. Tadi saya sedikit telat ya, tadi udah izin di grup bahwasanya saya akan telat sekitar 10 menit gitu ya. Dan saya meleset, saya telat 13 menit. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, please confirm apakah teman-teman bisa dengar suara saya dan teman-teman bisa lihat saya dengan jelas. Oke, saya akan share screen saya dulu. Jadi gimana puasanya hari kedua, teman-teman? Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan selesaikan tentang terminologi forex dan segala macam ya, pemahaman tentang forex. Jadi kita akan kupas tuntas semua tentang forex, spot forex itu apa dan segala macamnya, teman-teman. Baru kita akan lanjut besok, mulai minggu kita akan mulai masuk ke metodologi. Waalaikumsalam, malam Mas Angga, alhamdulillah lancar, jelas Mas. Oke. Kita lanjut teman-teman. Hari ini kemarin kita udah bahas forex mechanics ya teman-teman, kita udah bahas ini pips segala macam, teman-teman udah tahu decimal pip, teman-teman udah tahu digit kelima pips. Nah hari ini kita akan bahas tentang lot. Kemarin juga kita udah bahas, teman-teman udah tahu apa itu lot, pips value, kita udah bahas semua. Hari ini kita akan bahas tentang terminologi, jadi ada sedikit terminologi lagi. Bulat tebal Mas, jelas. Oke, confirm ya. Oke, jadi teman-teman di forex itu kita akan perkenalkan beberapa istilah tambahan, yaitu yang pertama adalah bid. Jadi bid adalah harga yang di-set atau yang diinginkan oleh buyer. Jadi dengan kata lain bid adalah buyer's limit order, jadi limit order yang buyer atau buying price. Jadi ketika seseorang pengen beli sesuatu maka dia bidding, maka harga yang dia inginkan untuk beli namanya bid price. Jadi kalau misalnya saya beli, bentar, saya nyalain AC teman-teman, AC-nya mati. Pantesan gerah ya. Oke. Jadi kalau seseorang pengen beli sesuatu, teman-teman, maka dia akan ngebid. Jadi harganya dia namanya harga bid. Misalnya, makanya kalau lelang namanya ngebid namanya ya. Karena harga yang kita inginkan untuk beli namanya bid price. Jadi bid price adalah harganya buyer, harga orang yang mau beli. Berikutnya kita punya namanya ask price. Jadi ask price adalah harganya seller. Jadi harga yang di-set oleh seller, atau seller's limit order, atau kita sebut dengan selling price. Jadi selling price, seller's limit order, atau harga yang diset oleh seller namanya ask. Bid adalah harga yang diset oleh buyer. Jadi seller asking gitu ya. Jadi gampangnya gitu. Kalau kita mau nge-sell, kita asking, kita minta harganya berapa. Nah itu namanya seller asking. Jadi kalau misalnya harga apapun dikatakan, misalnya harga saham ABC yang sering saya pakai, ketika kita mau jual harga ABC, maka dia ngasih ask price, dia asking harganya berapa, buyer akan ngebid, bidding price. Oke. Nah, jadi ada bid sama ask. Berikutnya ada namanya last price. Jadi last price ini adalah harga terakhir, harga di mana transaksi terakhir terjadi. Jadi ketika buyer dan seller sepakat di satu harga, maka transaksinya terjadi. Jadi ketika ada buyer beli di asking price, maka akan muncul di last price, atau ada seller jual ke bid price, maka transaksinya akan muncul di last price. Jadi saya ulang sekali lagi biar jelas. Bid price adalah harga yang diset oleh buyer, orang yang mau beli. Seller price adalah asking price atau ask price adalah harga yang diset oleh seller. Last price adalah harga di mana terakhir terjadi transaksi. Jadi transaksi itu pilihannya cuma dua. Ada seller jual ke bid, jadi kalau ada seller jual ke harga bid maka terjadi transaksi, atau buyer yang beli di harga ask. Jadi kalau kita buy now itu kita dapat harga ask. Kalau kita sell now kita dapat harga bid, kurang lebih gitu. Oke? Jadi ini adalah transaksi terakhir. Nah, teman-teman, ini penting untuk kita bahas, teman-teman, karena kalau misalnya saya akan bawa satu chart ya. Misalnya saya akan bawa chartnya ini. Ini chart yang kemarin kita pakai. Saya masukkan ke sini. Ini USD/JPY. Kalau saya ketik harga misalnya Microsoft ya, MSFT gitu. Ini kalau saya ketik Microsoft ini adalah salah satu aset yang ditransaksikan di exchange. Microsoft atau MSFT. Ini teman-teman bisa lihat harganya 174,54. Pertanyaannya, 174,54 ini harga bid, harga ask, atau harga last? Coba teman-teman komen di chat box. Silakan teman-teman komen. Microsoft atau MSFT ini adalah salah satu aset atau saham yang trading di exchange. Ini tradingnya di Nasdaq. Teman-teman bisa lihat ini dari Nasdaq tadi. Dan MSFT ini harga di sini ada 174,54. Pertanyaannya, 174,54 ini bid, ask, atau last?
Oke, kita lihat ada yang jawab last price. Mas Gadi bilang last price. Pak Ahmad Rizky bid, ada last, ada yang bid, ada yang bilang ax juga. Oke, jadi ketika kita ngomongin exchange, teman-teman, harga yang muncul di sini adalah harga terakhir karena ini harga di mana terakhir terjadi transaksi. Kenapa bisa kita tampilkan harga terakhir? Karena Microsoft itu trading di exchange, dalam hal ini adalah di Nasdaq. Artinya siapapun orang yang beli Microsoft, tidak peduli dimanapun dia berada, tidak peduli broker apapun yang dia gunakan, maka dia harus datang ke Nasdaq. Nah, di Nasdaq akan ada komputer yang tugasnya adalah mencatat semua transaksi yang terjadi di Nasdaq kan gitu ya. Makanya mereka punya data transaksi terakhir, makanya sangat mudah untuk menampilkan data terakhir atau last price di chart kita Microsoft. Jadi kalau kita trading di exchange, maka harga atau chart yang ditampilkan adalah last price atau harga terakhir. Nah, sekarang kita akan bahas lagi ke spot forex ya. Spot forex mechanics. Jadi spot forex mechanics, spot forex atau forex di MT4 yang kita sering transaksikan adalah non-centralized market. Artinya tidak ada exchange-nya, tidak ada pusatnya. Jadi karena spot forex itu trading di bank, jadi nggak ada exchange-nya. Jadi kalau saya ketik harga misalnya GBP USD ya teman-teman, terus saya enter, kalau saya ketik GBP USD, pertanyaannya di sini ada harganya GBP USD 1,23609. Pertanyaannya GBP USD ini harga bid, harga ax atau harga last? GU. Tadi udah banyak yang benar ya, Microsoft banyak yang harga last, ada yang masih belum akurat ax gitu ya. Jadi kalau di exchange yang ditampilkan adalah harga terakhir, harga last. Sekarang untuk GBP USD. GBP USD ini yang ditampilkan harga apa? Harga bid, harga ax atau harga last? Ada yang bid, ada yang ax, ada yang last. Oke. Jadi saya ketik di sini GBP USD, harga yang ditampilkan adalah harga bid. Untuk GU harga yang ditampilkan adalah harga bid. Kalau kita tadi ke Microsoft, MSFT, Microsoft harga yang ditampilkan, saya akan ketik di sini untuk Microsoft harga yang ditampilkan adalah harga last. Jadi beda. Jadi kalau untuk Microsoft harga yang ditampilkan adalah harga terakhir atau last price gitu ya. Saya gedein. Harga yang ditampilkan adalah last price gitu. Harga terakhir karena dia trading di exchange, jadi ada orang yang tahu harga lastnya berapa. Tapi kalau kita ngomong GBP USD, kita tunggu kalau kita ngomongin GBP USD, karena GBP USD adalah spot forex, harga yang ditampilkan di chart adalah harga bid. Jadi saya kasih gede-gede semua. Bid gitu ya. Jadi harga yang ditampilkan adalah harga bid. Itu yang pertama. Jadi itu perbedaan antara spot forex sama exchange. Kenapa yang ditampilkan harga bid? Karena dia nggak bisa nampilin harga last. Karena kita nggak bisa record siapa orang terakhir yang terjadi transaksi di seluruh dunia. Karena kalau exchange kan tadi centralized, jadi siapapun di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, kalau dia terjadi transaksi, ada buyer yang jual ke ada buyer yang beli ke ask price atau seller yang jual ke bid price, maka transaksi terakhirnya di print di chart. Tapi dalam kasus GBP USD, pertama, ini adalah decentralized, jadi dia nggak nampilin harga last, jadi yang ditampilkan adalah bid biasanya, secara umum defaultnya adalah bid. Yang kedua, data feed saya, harga GBP USD ini tidak datang dari exchange. Kalau tidak datang dari exchange, datangnya dari mana? Nah, kalau teman-teman, kalau saya ketik di sini ya, GBP USD gitu ya. Nah, di sini saya punya banyak pilihan exchange, banyak pilihan broker dalam hal ini ya. Jadi data feed saya ini datangnya dari mana? Teman-teman bisa lihat di sini. Saya bisa lihat British Pound, US Dollar 1 FXCM. Jadi FXCM. Jadi data feed saya nih harga GBP USD 1,23609. Jadi 1,23609. Teman-teman ingat-ingat 1,23609. Saya ketik di chat. 1,23609 ini datang dari FXCM, which is salah satu broker. Nah kalau saya misalnya tadi ketik di sini GBP USD. Saya bisa pilih exchange ya, misalnya ini FXCM ini salah satu broker, atau saya ganti Oanda. Oanda ini juga broker juga, based di US. Yang akan ditampilkan juga sama harga last, tapi teman-teman lihat di sini harganya 1,23652, beda ya.
Tadi 1,23609, di sini Oanda 1,23652. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaan harganya. Jadi harga bitnya beda. Kalau saya misalnya ganti lagi tadi GBP USD gitu, teman-teman bisa lihat di sini bawahnya ada forex.com. Jadi forex.com ini juga salah satu broker juga. Forex.com ini adalah tipe retailnya dari Gen Capital. Jadi brokernya namanya Gen Capital, broker profesionalnya. Jadi kalau Gen Capital itu profesional, Forex.com itu retail. Teman-teman bisa lihat harganya 1,23712. Harganya beda juga, 1,23712. Ya, mirip-mirip, tapi beda. Kalau saya misalnya ganti lagi, misalnya ke GBP USD, teman-teman bisa lihat di sini ada ICE atau Intercontinental Exchange. Ini adalah salah satu penyedia data feed juga, Forex Aggregation Data. Kalau saya pakai data dari ICE, harganya 1,2366. Jadi ICE atau Intercontinental Exchange ya. Ini teman-teman bisa lihat tadi kalau saya pilih ICE gitu ya. Di 1,2366 kalau kita ketik ICE harganya 1,2366. Nah, terakhir kalau teman-teman bisa lihat di sini ada satu lagi GBP USD. Ini ada Saxo. Jadi Saxo ini adalah salah satu European broker ya, broker di salah satu European broker yang trading CFD Forex. Jadi Saxo ini CFD Forex. Jadi Saxo ini bahkan bukan spot Forex ya, teman-teman. Jadi siapa yang kemarin pakai Saxo ya? Mas Wijaya Quick ya. Mas Wijaya Quick kemarin untuk data feed-nya dia pakai Saxo. Saxo ini bukan spot Forex. Jadi Saxo ini adalah CFD Forex ya. Jadi Saxo ini salah satu broker dari Eropa yang trading CFD Forex. Di situ 1,23688 harganya. Saxo 1,23688. Jadi centralized market. Jadi karena dia centralized, beda broker akan connect ke bank yang berbeda. Saya balikin ke FXCM. Oke. Saya GBP USD. Sekarang saya balikin ke FXCM lagi. Teman-teman bisa lihat chartnya beda ya antara Saxo dan FXCM. Kalau saya buka dua, jadi misalnya saya buka satu lagi. GBP USD Saxo. Ini bentuknya sedikit beda, teman-teman bisa lihat. Ups. Oh. Di Saxo tampilannya begini, FXCM begini. Ya, mirip-mirip, tapi sedikit beda. Jadi Saxo ini adalah CFD Forex. Jadi ini Saxo bahkan bukan spot Forex. Kalau saya balikin ke FXCM ya, ke defaultnya. Teman-teman bisa lihat harganya beda-beda dikit harganya. Tapi kita lihat harganya akan dari sama. Misalnya ada 1,23609, ada yang 1,23652, ada 1,23712, ada 1,2366, ada 1,23688. Nah, biasanya teman-teman di hari normal bedanya nggak sejauh ini. Ini kebetulan kita live hari Minggu, jadi kalau hari Minggu spreadnya memang lebar. Jadi selisih antara bid sama aksa memang sangat lebar. Jadi itu yang menyebabkan harganya sedikit beda karena ini adalah weekend. Tapi kalau kita ngomongin hari biasa, hari-hari normal teman-teman, maka hampir nggak ada bedanya. Kalau hari-hari normal hampir nggak ada bedanya. Bedanya nggak sebanyak ini. Ini kan melebar banget karena weekend ya. Kalau teman-teman lihat misalnya di sini MT4, kalau saya munculkan spreadnya, nah teman-teman bisa lihat spreadnya di MT4. Ini hot forex zero spread ya. Teman-teman bisa lihat. Ups, salah kan? Saya mau geser yang ini. Ini hot forex zero spread. Teman-teman bisa lihat Euro USD spreadnya 2 pips, which is gede banget. Karena kalau hari biasa spreadnya 0,1, 0,2. Ini karena weekend aja, jadi spreadnya melebar. Kalau hari biasa perbedaannya nggak sesignifikan itu ya teman-teman. Tapi yes, ada perbedaan antara harga masing-masing exchange. Ada Mas Dan, yang paling mendekati dengan harga hot forex yang mana Mas? Kalau HF di TradingView nggak pakai Mas harga mendekati. Saya biasanya pakai FXCM, pakai defaultnya pakai FXCM. Karena kalau market lagi on, harganya nggak akan jauh bedanya. Kalau misalnya di sini GU bidnya 1,23609. Kalau kita lihat hot forex GBP USD 1,23636. Jadi sedikit beda, tapi nggak akan bermasalah karena ini weekend sekali lagi. Teman-teman bisa lihat tadi perbedaan Oanda sama Oanda 23652, ini ada yang 23712, dia beda-beda. Tapi intinya teman-teman, hal yang pengen saya bahas adalah pertama,
chart yang ditampilkan biasanya adalah bid price. Jadi kalau di MT4 teman-teman bisa gedein gini, dan teman-teman bisa klik kanan, properties, nanti kita akan bahas. Teman-teman bisa munculin command, teman-teman bisa show ax line. Jadi teman-teman bisa lihat ada perbedaan. Yang orange ini adalah ax price, yang warna ini adalah bid price. Jadi ada bid sama ax kalau saya gedein. Atau kalau saya ganti ke M1 akan kelihatan dengan jelas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bidnya, harga bid yang ini, harga ax yang orange. Jadi harga bid sama ax ini weekend sekali lagi, jadi biasanya nggak segede ini selisihnya. Tapi chart yang ditampilkan adalah harga bid, dan setiap broker karena ini decentralized market maka harganya bisa beda-beda. Biasanya bedanya nggak akan jauh teman-teman, bisa 1 sampai 2 pips, tapi nggak akan segede ketika weekend. Oke, apa implikasinya terhadap trading? Jadi satu yang perlu kita lihat adalah different platform may show slightly different quotes. Jadi beda platform yang berbeda akan menunjukkan sedikit perbedaan dari harga. Kedua, sebagian besar forex chart ditunjukkan adalah bid price, bukan last price. Jadi bukan harga terakhir seperti yang ditampilkan kalau centralized market yang trading di exchange ya. Dalam hal ini tadi Microsoft. Berikutnya karena non-centralized, pertama non-centralized, yang ditampilkan adalah bid price, yang kedua bisa menunjukkan harga yang berbeda, which is normal. Kalau teman-teman beli dolar ya, teman-teman akan ngecek Mandiri, BCA, BNI, BRI, rata-rata kemungkinan besar harga dolarnya akan sedikit beda. Tapi sedikit beda itu kemungkinan besar tetap di level harga yang sama. Jadi misalnya 16 ribuan ya semuanya pasti 16 ribuan. Beda-beda dikit. Nggak mungkin ada yang 16 ribu, tiba-tiba ada yang 18 ribu, itu tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa harganya beda-beda? Karena beda broker akan connect dengan bank yang berbeda. Ada broker-broker tertentu yang kita sebut good broker ya, atau broker yang besar, broker yang cukup kuat. Mereka kerjasama dengan sangat banyak bank. Jadi mereka punya sangat banyak bank sebagai liquidity providernya. Karena dia kerjasama dengan sangat banyak bank, dia bisa ngasih kita harga terbaik. Karena dia bisa ngambil the best bid sama the best ask dari harga-harga dari bank-bank terbaik, dia bisa kasih kita yang terbaik. Misalnya gini, kalau saya kerja sama Mandiri misalnya, misalnya gini, kalau saya ketika klik BCA gitu ya. Klik BCA, teman-teman bisa lihat USD-nya 15.462 sama 15.550. Jadi BCA rate-nya 15 berapa tadi? 15.482, 15.550. 15.482 sama 15.550. Jadi 15.482 sama 15 kurang satu lagi 550. Jadi yang mahal pasti harga AX ya. Jadi harga AX pasti lebih mahal. AX yang murah disebut dengan bid. Kenapa? Karena seller selalu asking. Jadi harga AX pasti lebih mahal. Jadi harga bid lebih murah, harga AX lebih mahal. Jadi kita lihat ini BCA tadi, kita udah bahas BCA. BCA itu bidnya sekian, AX-nya sekian. Kalau saya cek Mandiri itu ya, rate dolar Mandiri itu. Kita googling aja biar gampang. Kita lihat rate dolar Mandiri. Mandiri US dollar USD. Di sini teman-teman bisa lihat special rate TT counter bank notes. Jadi kita pilih yang mana? Ada 15.200, 500, 700 yang special. Ini yang paling bagus. 15.420, 15.680. 15.420, 15.680. 15.680, 15.420, 15.420, 15.680 gitu. Ini Mandiri. Teman-teman bisa lihat harganya beda-beda. Kalau saya misalnya mau satu bank lagi deh, apalagi satu misalnya BNI gitu ya. Rate USD BNI gitu, saya ketik di Google, saya langsung muncul di situ, teman-teman bisa lihat 15.694, 15.394. 15.394 yang murahnya. 94 sama 15 USD 15.694. 394 694. Oke. Oke. Ini adalah BNI.
Tapi teman-teman bisa lihat semuanya ada di area yang sama. Semua bitnya di kisaran 15,4. Ada yang 15.420, 15.482, dan 15.394. Semua aksnya ada di harga yang relatif sama, 15.680, 15.550, 15.694. Jadi kalau kita ambil siapa yang punya best bid, ya, kalau kita ambil the best-nya, best bid-nya berapa? Siapa yang ngebid paling bagus, yang mau beli paling mahal? 15.420, 482, 494. Berarti best bid-nya di BCA. BCA 15, 15,482. Kalau kita lihat best ax-nya, siapa yang mau jual paling mahal atau jual paling murah ya, 15. Kalau beli kan orang pengen beli yang paling mahal ya. Best bid berarti yang beli paling mahal. 482. Best ax-nya 680, 550, 694. Best-nya juga BCA. 15, 550. Kebetulan BCA semua. Oke. 420, 680. Oke, kalau saya misalnya perlu tambah satu lagi berarti, biar siapa tahu ada yang beda. Rate USD Danamon, misalnya Danamon biasanya bagus. Kurs detail Danamon. Danamon USD IDR 15.350, 15.850, mahal banget Danamon. 15.350, 15.850, kemahalan. Rate USD MyBank, coba. 15.313, 15.883. Oke. Berarti kebetulan di hari ini BCA paling bagus ya. Tapi misalnya teman-teman, jadi dari sini kita bisa lihat forex itu memang decentralized market, harganya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada broker yang kerjasama dengan sangat banyak bank gitu ya teman-teman, dia bisa ngambil harga bitnya. Misalnya nih, ada bank lain misalnya, saya ngambil di sini misalnya ada Bank Budi misalnya ya. Bang Budi. Ini kalau kata orang Palembang dulu waktu saya masih di Palembang, jangan percaya sama Bang Budi ya, galak mudike. Kalau ada yang namanya Budi, mohon maaf ini bercandaan. Jadi kalau di Palembang kita ngomong Bank BCA, Bank BRI, BNI, ada Bang Budi, galak mudike ya. Mana Mas Julius? Saya sambil jawab pertanyaan dulu sebelum saya bahas selanjutnya. Apakah FXCM Sabtu Mas, Sabtu plus Sabtu Mas? FXCM itu habis ambil ISA lebih biasa, bisa ada jarumnya. Sekarang Sabtu Mas. Berarti kita pakai buffer entry. Oke, kita belum bahas. Oke. Hadir Mas Julius. Oke, jadi misalnya Bang Budi ini punya harga yang beda. Misalnya dia lebih murah lah, dia belinya misalnya 15.350 gitu ya, dia jualnya lebih murah lagi 15.450 misalnya. Kalau dia 450, teman-teman bisa lihat kalau ada broker yang ada kayak gini, berarti dia bisa ngasih base ax-nya di sini 15. Kebanyakan. Jadi 15.550 nggak mungkin ya. Misalnya saya gini di sini 15.500 lah ya, 15.500 misalnya Bang Budi. Maka kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini, atau kita bilang 15.520 lah. Ini misalnya ada bank lain yang beli lebih murah gitu ya, ada bidnya 15.350, 15.520. Kalau brokernya bagus, brokernya kerjasama dengan banyak bank, dia akan ngasih nih best bidnya, best ax-nya adalah siapa yang mau jual paling murah adalah 15.520 gitu ya. Yang ngambil aksnya dari Bang Budi gitu, 15.520. Maka kita akan punya spread yang bagus karena spread yang bagus. Jadi kalau kita beli, kita akan dapat seller termurah, best seller 15.520. Kalau kita jual, kita akan dapat buyer terbaik yang spreadnya bagus 15.482 gitu ya. Jadi maka akan keluarlah spread. Jadi spread adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual. Makanya kalau brokernya ECN atau Electronic Communication Network gitu ya, dia terkonek dengan banyak liquidity provider gitu teman-teman, maka dia akan ngasih spread kita bisa nol, bahkan bisa mendekati nol. Bahkan seringkali kalau teman-teman lihat hot forex, spreadnya bukan mendekati nol tapi bisa beneran nol. Kenapa bisa beneran nol? Karena dia hot forex tahu saya kerjasama dengan sekitar 20 bank ya,
20 bank yang berbeda. Karena dia pakai 20 bank yang berbeda, maka harga bid aksnya masing-masing bank beda-beda. Dia akan ngambil the best bid sama the best aks, itu yang dikasih ke kita. Makanya seringkali kita bisa dapetin spreadnya 0. Nah, sedangkan broker-broker yang biasanya dia nggak kerjasama dengan terlalu banyak bank, artinya nggak terlalu besar brokernya, atau nggak terlalu bagus bisa jadi, maka spreadnya akan lebar karena dia akan ngasih, dia cuma punya beberapa bank yang kerjasama. Kayak gini, misalnya kalau cuma 4, ya udah, saya cuma bisa dapat rate yang terbaik kebetulan BCA. Ada beberapa broker yang STP atau straight through processing, jadi kalau STP dia cuma punya satu liquidity provider gitu teman-teman, itu biasanya harganya juga kalau spreadnya lagi mabuk ya mabuk banget, kalau spreadnya bagus ya tergantung, karena kita cuma dapat dari satu broker. Makanya spread terbaik adalah kalau teman-teman pakai broker yang kita sebutnya ECN ya. Jadi dia punya beberapa banyak liquidity provider sehingga dia bisa kasih kita harga terbaik. Oke. Anyway, sekarang kita bahas apa implementasinya. Yang pertama, karena kita tahu beda market harganya beda, maka kita harus ngasih additional distance untuk stop loss. Jadi ini istilahnya adalah buffer zone, buffer untuk stop loss-nya. Kemarin pagi beli dolar di mana Mas? Di BCA. Jadi kita perlu additional distance untuk stop loss. Jadi kita perlu tambahkan buffer untuk stop loss. Jadi kalau teman-teman trading di future market atau di saham gitu yang centralized, kita tahu harganya nggak mungkin beda. Jadi broker dimanapun harganya pasti sama. Jadi dengan kata lain, kalau kita trading dengan centralized market, kita beneran trading dengan institusi. Artinya institusi atau siapapun, mau retail, mau institusi, mau siapapun orangnya, dia semua akan beli atau jual di tempat yang sama dengan kita beli, yaitu di exchange. Sedangkan kalau misalnya kita trading spot forex, kita tidak beli di tempat yang sama dengan para bank atau institusi beli. Makanya kita perlu kasih buffer. Kita bisa ngomonginnya area. Jadi kita nggak ngomongin spesifik terlalu sempit, tapi kita kasih buffer. Kita kasih area. Karena bisa jadi kita mau kalau ke SL beneran SL, kita nggak mau SL karena sebenarnya perbedaan spread. Jadi sebenarnya kita udah bener nih beli di area institusi atau area UFO, tapi karena kita nggak kasih buffer yang cukup, kita kena SL karena perbedaan harga. Makanya kita nggak mau. Makanya kita perlu tambahkan buffer untuk stop loss. Oke, nanti kita bahas buffernya berapa. Berikutnya, karena semua chart akan menampilkan harga bid. Ingat kalau harga bid berarti harga yang di-set oleh si buyer. Artinya kalau kita sell, teman-teman, kalau kita sell nggak ada masalah, karena kalau kita sell, kita langsung dapetin harga bid. Ketika kita sell, kan kita sell ke buyer ya, kita jual ke buyer. Jadi kalau saya lihat ini, harganya adalah harga bid. Artinya kalau saya sell, karena ini harga bid, kalau saya ordernya adalah sell, maka no problem. Kita bisa langsung set di harga sesuai dengan harga UFO. Jadi kalau misalnya saya aktifkan auto UFO-nya, teman-teman, saya aktifkan auto UFO-nya, ini time frame-nya M1, harusnya ada UFO di sekitar sini ya. Ya, magic ada UFO di sini. Kemudian saya lihat, kalau saya mau jual di sini, saya bisa langsung taruh di harga di 1,2370. Kalau 702 biasanya kita bulatkan jadi 70. Besok kita akan mulai banyak bahas pembulatan. Kita bikin 4 digit aja, 1,2370. Kalau saya sell, saya langsung kasih harga ini nggak apa-apa, 1,2370. Kenapa? Karena ini adalah harga bid, jadi nggak apa-apa. Tapi ketika saya buy, maka akan jadi sedikit problem. Ketika saya mau buy, saya akan dapat harga AX. Jadi harga AX berarti yang saya dapatkan bukan harga ini. Makanya ketika saya mau buy, saya harus tambahkan untuk spreadnya. Jadi saya akan tambahkan, kalau buy, kita akan tambahkan plus 2 pips. Jadi 2 pips ini, kalau buy kita akan tambahkan 2 pips. 2 pips ini pertama karena memang centralized market. Di centralized market kita harus kasih room buffernya. Kedua kita akan harus dapat harga AX-nya gitu ya. Karena kita tambahin harga AX. Jadi kalau di sini misalnya 23526, kita akan belinya tambahin 2. Jadi kita kalau beli, kalau ada UFO ini kita akan tambahin 2. Jadi kalau 526 berarti kita ke 546 gitu ya. Jadi kita akan belinya di sini. Jadi kalau kasusnya kayak gini, kita punya area buy di sini dan harga udah nyentuh kayak gini, kalau kita nggak kasih harga, nggak kasih tambahan 2 pips, maka kita nggak akan ke fill gitu teman-teman. Oke, kalau kita ke time frame yang lebih gede misalnya ke 60 menit, sama juga kalau di 60 menit teman-teman misalnya lihat, oke, kita punya UFO untuk sell. Kalau kita mau sell, kita bisa langsung tempatkan harganya. Kalau kita mau buy, kita harus tambahkan UFO hijau plus 2 pips gitu ya. Jadi kita selalu tambahkan 2 pips. Jadi kalau ini UFO hijaunya adalah 1,23611, saya akan tambahkan di sini
611, saya akan tambahkan 631. Gitu. Saya akan tambahkan 2 pips by saya. Karena kenapa? Karena ada 2 alasan. Pertama, karena spot forex adalah decentralized market, kita mesti kasih buffer untuk bergerak. Kedua, karena yang ditampilkan adalah harga bid. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas komisi, spot forex mechanics. Jadi masih spot forex mechanics, teman-teman. Hari ini insya Allah kita selesaikan semua spot forex-nya. Besok kita udah mulai masuk ke metodologi. Oke, jadi ada 2 cara broker ngecas transaction fee atau komisi. Yang pertama menggunakan commission per trade. Ini tidak common, teman-teman, tidak umum. Biasanya broker tidak ngecas komisi. Jadi biasanya broker itu tidak ngecas komisi. Jadi broker yang ngecas komisi biasanya adalah broker yang bagus. Rule of thumb-nya gitu. Broker yang ngecas komisi biasanya adalah broker yang bagus, broker yang profesional. Bukan hanya kalau dia ngecas komisi kita dapat harga bagus, tapi dia juga akan mempunyai kerjasama dengan lebih banyak bank, artinya kita akan dapat harga yang bagus, dan dia akan nge-routing, biasanya routing prosesnya akan lebih bagus, sehingga kita akan dapetin execution yang lebih bagus. Jadi broker yang ngecas commission per trade biasanya oke. Ini secara umum. Berikutnya, cara kedua, ini yang umum dilakukan oleh banyak broker, mereka tidak ngecas commission per trade, tapi mereka melebarkan sedikit spread-nya. Jadi bid sama ask-nya dilebarkan, selisihnya, dan dia akan memarket dirinya sebagai commission free broker, jadi broker yang komisinya gratis gitu ya. Secara umum kita akan lebih suka broker yang mengecas komisi per transaksi. Kenapa dia ngecas komisi? Karena dia ngecas execution fee, karena dia merouting kita, transaksi kita dengan banyak bank dan institusi, liquidity provider-nya dia, dan dia berusaha ngasih kita harga bagus. Jadi kalau kita harus bayar komisi ke dia, itu totally okay dan totally fair menurut saya. Walaupun tidak ada masalah juga dengan broker yang melebarkan bid sama ask dan ngecas free komisi, tetapi secara umum biasanya broker yang pakai komisi per transaksi lebih profesional dan lebih bagus routingnya. Oke. Jadi di sini kita bahas pro account normally commission based, jadi pro account, professional account biasanya pakai komisi dan biasanya memberikan spread yang lebih bagus daripada, dan yang paling penting lagi bukan hanya spread yang lebih bagus, tapi dia punya lebih efisien routing proses sehingga kita akan dapetin harga yang lebih baik. Jadi broker yang ngecas komisi atau pro account, professional account biasanya pakai komisi, punya spread yang bagus, dan yang paling penting dari semuanya adalah routingnya lebih bagus gitu ya. Ada beberapa broker yang ngasih free komisi gitu ya, tetapi spreadnya lebar, misalnya spreadnya 3 gitu ya. Teman-teman bisa tahu ada satu broker warna merah gitu ya, yang spreadnya 3. Pertama, dia commission no komisi, berarti non-professional account, itu yang pertama. Yang kedua, dia ngecas no komisi, terus spreadnya lebar. Ketiga, biasanya routingnya nggak bagus, makanya teman-teman akan sering dapetin reward segala macam ya. Jadi kita akan lebih suka broker yang commission based account. Oke, ini salah satu contoh teman-teman. Ini adalah salah satu contoh perbandingan spread dari broker yang broker yang sama tapi beda tipe account. Kayak misalnya teman-teman pakai Hot Forex gitu ya. Hot Forex itu punya beberapa tipe account. Ada, saya nggak hafal ya. Saya bukan orang Hot Forex. Ini yang dicontoh ini adalah aksi trader ya. Ini ada aksi trader, tapi kalau kita lihat ke perbandingan akun, teman-teman bisa lihat, saya akan bawa ke layar ya, di sini perbandingan akun, teman-teman bisa lihat di sini ada mikro, jadi mikro ini nggak ada komisi, ada premium, ada zero spread. Ya. Teman-teman bisa lihat spreadnya mulai dari 1 pip untuk mikro, premium mulai dari 1 pip, untuk zero spread mulai dari 0. Nah, tapi bedanya kalau zero spread dia akan kena komisi, sedangkan kalau kita pakai mikro dia enggak. Jadi mikro ini lebih, teman-teman bisa lihat di sini, platformnya MetaTrader, instrumennya bisa lihat semua, minimal deposit $5 gitu ya, lotnya segini, maksimal transaksi adalah 7 standard lot, jadi maksimal boleh buka adalah 7 standard lot. Di sini komisi tidak ada, jadi ini tidak ada komisi, jadi ini salah satu tipe account yang spread based account, jadi komisinya nggak ada, maka spreadnya lebih lebar, spreadnya mulai dari start from 1 pips gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang zero spread, teman-teman bisa lihat di sini, komisinya yes, dia kena komisi ya. Komisinya sekitar $6, teman-teman bisa lihat komisinya. Komisinya kalau USD, jadi komisinya sekitar $6. Kalau yang kita lihat ini komisi round turn. Nah, di sini dia. Struktur komisi, tampilkan pair.
Jadi kalau teman-teman trading AUD USD, Euro USD, Euro Yen, GBP Yen, GBP USD, USD Kanada, USD CF, dan USD JP, maka komisinya itu $3 setiap kali kita transaksi. Artinya kalau kita keluar masuk, in out ya, transaksi open dan close, komisinya adalah $6. $6 atau sekitar 0,6 pips. Jadi kalau mikro, kalau dia mikro 0,01 lot komisinya $0,06, kalau dia mini $0,6, kalau standar komisinya $6. Tapi kalau teman-teman trading di pair yang lain selain dari yang 6 tadi ya, selain dari yang ini, AUD, Euro, dan lain-lain, kalau teman-teman trading minor, artinya AUD CAD, AUD CHF, AUD JP, AUD NZD, dan seterusnya, teman-teman baca aja ini, maka komisinya adalah $8 per satu lot. Jadi $8 per satu lot. Atau 0,8 kalau dia mini lot, 0,08 kalau dia micro lot. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita anggap komisinya segini ya teman-teman. Pertama, kita akan dapetin harga lebih murah. Itu yang pertama, karena lebih murah, spreadnya kecil, kemungkinan kita hit SL lebih jarang, dan kemungkinan kita ke fill akan lebih bagus. Jadi kemungkinan kita ordernya kepanggil lebih tinggi, kemungkinan kita hit SL karena spread lebih jarang, itu kelebihan pertama. Kedua, memang secara harga akan lebih murah, misalnya di sini. Ini spreadnya mirip-mirip ya sama hot forex, misalnya kita bisa lihat Euro USD misalnya spreadnya 1 ini 0,1 pips. Nah kalau kita ngomongin 0,1 pips plus komisinya 0,6, berarti kita cuma kena 0,7 pips. Sedangkan kalau kita pakai Euro USD biasa, spreadnya 1,2, jadi teman-teman akan tetap lebih mahal. Di yang zero spread atau pro account itu 0,7, di regular spread teman-teman akan bayar 1,2, lebih mahal. Misalnya kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa transaksi yang misalnya USD Kanada nih, CAD Yen ini spreadnya 0. Kalau spreadnya 0, berarti teman-teman cuma bayar komisi. Kalau misalnya spreadnya 0, Euro USD kadang-kadang 0, berarti teman-teman cuma bayar 0,6 pips. Artinya 1 pips sudah break even point. Sedangkan kalau teman-teman pakai standard account, teman-teman harus 1,2 pips baru balik modal gitu ya. Jadi secara umum saya secara pribadi lebih prefer hot forex yang zero spread, dan yang zero spread menurut saya spreadnya oke banget ya teman-teman. Saya udah compare dengan banyak broker ya. Saya udah lihat Owanda, saya udah lihat forex.com, saya lihat FX Primus gitu ya, banyak broker yang saya sebutkan tadi semuanya adalah broker-broker bagus ya, bukan broker jelek. Tapi spreadnya dia oke. Hot forex salah satu yang terbaik spreadnya. Kayaknya dia punya perbandingan spread gitu deh. Di mana ya? Kayaknya kemarin dia nampilin perbandingan spread dia. Wait a second. Akun perbandingan akun HF copy. Akun spread 0, 0. Akun spread 0 yang ini. Jadi di sini raw spread with zero markup. Jadi raw spread. Jadi ini yang kita mau, raw spread. Jadi dia dapetin, dia kirim ke kita langsung, berapapun yang dia dapat dari liquidity providernya, dia akan ngecas komisi. Saya lupa. Kalau nggak salah dia pernah ngasih perbandingan antara spread dia dengan broker lain gitu ya, which is agak jahat sih. Anyway. Jadi ini adalah spread, saya akan lihat pertanyaan dulu. Berarti disarankan pakai zero spread meski di hot forex ya? Nggak wajib, tapi itu yang saya pakai teman-teman untuk retail account. Jadi ada banyak broker bagus di luar sana teman-teman, tapi kalau untuk retail salah satu yang cukup agresif di market dan bagus itu hot forex. Jadi hot forex salah satunya kenapa saya pilih karena dia punya support di Indonesia. Saya kenal ya, saya kenal CEO-nya, saya kenal owner-nya, saya kenal CTO-nya, saya kenal head of execution-nya, saya kenal head of brokerage-nya, saya kenal head of compliance-nya, saya kenal semua itu yang pertama. Which is banyak juga broker lainnya saya kenal, para petingginya Alpari saya kenal, petingginya FX Primus saya kenal, petingginya Instaforex saya juga kenal gitu ya. Jadi, tapi kalau kita ngomongin spread, dia salah satu yang terbaik. Jadi pertama dia retail, artinya teman-teman bisa deposit dengan modal yang mulai kecil, ya cukup dengan kecil, oke. Yang kedua dia punya support di Indonesia, artinya kalau ada apa-apa segala macam gampang. Deposit withdrawnya juga cepat karena teman-teman bisa pakai local exchanger dan sebagainya dan sebagainya. Yang paling penting adalah spreadnya bagus dan eksekusinya cukup oke. Oke, lanjut. Spot forex mechanics. Nah, berikutnya kita akan bahas rollover dan swap. Jadi rollover dan swap. Jadi rollover ini apa sih teman-teman? Jadi gini, setiap kita transaksi teman-teman itu ada dua tanggal. Ada namanya transaction date, ada namanya settlement date ya. Settlement date adalah hari di mana harus diselesaikan apapun yang kita transaksikan gitu ya. Mas Julius, komisi itu dihitung per lot, jadi berapa lotnya dikali komisi? Hai Mas Rifki, oke, thanks jawabannya.
IC Market bagus, tapi IC Market nggak punya support sebanyak itu di Indonesia, tapi brokernya bagus. Oke, udah terjawab semua kayaknya. Jadi gini teman-teman, ketika kita beli sesuatu, misalnya teman-teman gesek uang di edisi BCA gitu kan, nanti ada transaksinya, ada settlement date-nya, di mana kapan transaksi itu selesai gitu ya. Jadi kalau di spot forex teman-teman, untuk menghindari physical delivery, untuk menghindari teman-teman dikirim secara fisik, maka broker akan melakukan proses yang namanya rollover, di mana dia selalu ngirim settlement date-nya untuk mundur. Kenapa? Karena kalau sampai dikirim, maka kita akan kehilangan leverage. Karena kita kan trading di leverage, maka supaya kita nggak dikirimin barangnya, tidak dikirimin mata uangnya, maka brokernya akan melakukan sedikit trik di back office-nya kita, jadi leverage. Jadi dia akan selalu berusaha pushback transaksinya, settlement date-nya. Jadi misalnya gini, oke, lo beli euro sama gue ya, 100.000 euro gitu, terus besok euronya akan aku kirim. Begitu besok mau dikirim, dia akan push lagi, dikirimnya besok lagi, dikirimnya besok lagi. Jadi dia akan setiap hari dia akan reopen new transaction supaya dia pushback delivery-nya. Jadi dia akan pushback settlement date-nya mundur terus setiap hari. Karena kalau kita nggak pushback settlement date-nya, maka kita akan dikirim kan gitu ya. Kalau teman-teman buy 1 lot euro USD, artinya teman-teman buy 100.000 euro menggunakan US dollar kan gitu ya. Dengan harga berapapun euro USD saat itu. Nah, kalau teman-teman buy 1 lot, artinya kan harus 100.000. Kalau teman-teman nggak ada rollover di sini, maka teman-teman akan dikirimin tuh 100.000-nya. Pertama, teman-teman akan kehilangan leverage karena teman-teman harus bayar 100.000-nya. Kedua ya, repot nyimpennya, segala macam, rawan, segala macam ya. Jadi ada banyak hal lain. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh broker adalah dia akan selalu pushback settlement date-nya. Jadi biasanya kan kalau kita transaksi ada transaction date, ada settlement date gitu ya. Nah, dia akan buka setiap hari itu transaksi kita selalu diperbarui sama broker sehingga settlement dates-nya selalu mundur supaya kita tidak kehilangan leverage. Jadi intinya sebagai trader kita tidak mau dikirimin fisiknya gitu ya. Nah, proses ini akan memicu interest rate, perbedaan interest rate antara dua mata uang yang kita transaksikan. Jadi interest rate ini bisa negatif, bisa positif. Jadi kita sebut dengan swap rate atau kita sebut dengan swap. Saya akan jelasin ini manfaat adanya support lokal paling penting untuk bantu apa sih ya? Kalau misalnya Mas ada hal-hal, ada masalah gitu ya, ada kan kadang-kadang brokernya error, ada transaksi yang harusnya nggak close jadi close gitu dan sebagainya, ya gampang komplainnya kan ada tim Indonesianya gitu. Jadi itu sih gunanya. Kalau misalnya lupa password atau ada problem apa segala macam itu gampang karena ada support Indonesia. Auto Sultan begitu dikirim 100.000 euro. Yang nggak Auto Sultan, kalau punya duit bayar kan harus beli kan. Teman-teman harus punya uangnya kan. Nah jadi proses tadi karena dia settlement date setiap hari, maka kita akan kena impact dengan interest rate. Jadi interest rate ini menimbulkan swap rate atau kita sebut dengan swap. Jadi ketika kita beli mata uang suatu negara tertentu, ketika kita beli dan kita simpan mata uang, maka kita akan dibayar interest. Kalau kita jual, maka kita akan bayar interestnya kan gitu ya. Jadi misalnya nanti kita akan kasih contoh. Jadi swap ini bisa positif, bisa negatif, dan akan membuat kita akan didebit atau dikredit interest rate payment-nya di akun kita. Jadi beberapa broker biasanya akan settle interest rate-nya secara harian. Ada beberapa broker yang nggak harian, jadi ada beberapa broker yang akan calculate swap-nya di hari Rabu. Jadi dia 2 kali langsung Rabu. Jadi dia calculate antara Sabtu Minggu sama Senin sampai Selasa dikalkulate di hari Rabu gitu ya. Ini saya kasih contoh teman-teman. Kalau teman-teman ke MT4 gitu ya, terus teman-teman pilih currency properties ya. Kalau saya coba lihat MT4 saya. Kalau teman-teman di handphone ini kita pakai MT4 dari handphone dicontoh. Wait a second. Mana dia? Jadi kalau teman-teman kayak MT4 dan ini Euro USD, mana Euro USD? EUR USD. Jadi kalau teman-teman ke USD, kalau teman-teman klik gitu ya, muncul nggak? Di situ ada simbol properties. Teman-teman klik di MT4 terus simbol properties, maka akan muncul tuh. Jadi cara munculnya teman-teman ke MT4 ke quotes-nya. Oh ini transaksi kayak gini ya, ke quotes ya. Nah itu quotes-nya. Terus Euro USD, terus teman-teman klik ini. Jadi teman-teman ke quotes.
Nggak apa-apa lah ini. Teman-teman gini sini ke quotes, teman-teman pilih simbol properties, cari aja nanti akan muncul. Tampilannya akan sama seperti yang muncul di layar teman-teman semua, tapi harganya akan beda. Atau kalau di MT4 yang ini kita coba. Kalau yang di sini, saya klik kanan di Euro USD GBP, saya klik kanan, di situ ada simbol properties, nggak ada ya. Specification. Ya, sama, specification. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, kalau di laptop dia, oh saya nggak share screen. Sorry, my bad. Jadi kalau teman-teman ke sini, sekali lagi saya balik, misalnya teman-teman kemanapun, misalnya ya ke Euro Yen, misalnya teman-teman klik kanan, terus di sini ada specification gitu ya, akan muncul tuh. Di sini teman-teman saya lihat di sini ada swap long minus 4,5, swap short minus 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke yang lain, misalnya NZDCHF gitu ya, saya klik specification, teman-teman bisa lihat ini semuanya minus, dua-duanya. Euro USD, misalnya USD Kanada, misalnya kita coba. Specification-nya ada minus 1,5, minus 6. Di sini dia swap-nya 3 harian, jadi 3 harian dikalkulasi hari Rabu. Ya. Teman-teman bisa lihat yang lain, misalnya NZD Yen gitu ya, teman-teman bisa cek spesifikasinya, di sini akan muncul swap-nya berapa. Audience, specification, min 1, min 4. Oke. Jadi kadang-kadang swap itu negatif, kadang-kadang dia positif. Saya akan baca dulu. XM low spread bagus nggak? XM saya belum pernah coba, Tickmill belum pernah coba, jadi nggak bisa bilang. Kemungkinan besar bagus. XM kayaknya bagus. Saya sempat lihat di ECM, XAUSD tiba-tiba spreadnya melonjak sampai 200 bahkan 800 itu kira-kira terjadi karena apa aja ya Mas? Nah teman-teman kontak ke ICM-nya. Mas, broker equity world menurut Mas enggak bagus nggak? Nantilah kita bahas broker di tempat terpisah ya. Nanti kalau saya jawabin ini semua, saya teman-teman nanyain broker semua. Jadi swap itu bisa negatif, bisa positif. Kalau teman-teman lihat di sini, wait saya akan zoom in di sini, teman-teman biar bisa lihat. Kalau saya zoom in di situ, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya zoom in, di sini swap long-nya minus 13,08, swap short-nya 6,8. Ini terjadi kemarin karena Euro USD, di mana USD adalah mata uang dengan interest rate yang tinggi, sedangkan euro adalah mata uang dengan interest rate yang rendah. Jadi tiap mata uang tuh punya interest rate yang berbeda-beda, bisa tinggi, bisa rendah. Jadi ketika kita beli, misalnya gini, kalau teman-teman nge-short euro USD, kalau teman-teman sell euro USD kan artinya teman-teman sell euro buy USD, betul ya? Kalau teman-teman jual euro dan beli USD, sedangkan kita tahu misalnya USD punya interest rate yang tinggi, maka teman-teman dibayar karena teman-teman beli US dollar kan gitu ya. Kalau teman-teman punya USD, kalau teman-teman punya uang di bank, teman-teman dapat bunga atau bayar bunga? Jadi kalau teman-teman punya uang di bank, maka teman-teman kan akan dapat bunga, betul ya? Kalau saya sell euro USD, dan USD punya interest rate yang tinggi, euro punya interest rate yang lebih rendah misalnya, kalau saya sell euro USD kan berarti saya sell euro, beli US dollar. Kalau karena saya beli US dollar, saya simpan US dollar, maka saya dapat interest rate dari US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sell euro, gimana caranya saya jual sesuatu yang saya nggak punya? Kan saya nggak punya euro tuh. Karena saya mau sell euro, maka saya akan pinjam euro kan gitu ya. Ketika saya pinjam uang ke bank, saya dapat bunga atau kena bunga? Kena bunga kan gitu ya. Kalau misalnya interest rate-nya euro lebih rendah, maka kita bayar interest rate yang rendah, tapi kita dapat interest rate dari USD yang lebih tinggi. Jadi interest rate dari euro lebih murah, dari USD lebih tinggi, maka swap kita bisa positif. Dalam contoh ini makanya swapnya positif tuh. Swap short-nya adalah 6,8 per hari. Jadi kalau teman-teman beli satu lot itu sekitar 100.000 euro gitu ya, 100.000 euro, 100.000 USD, maka teman-teman bisa dapat satu lot ada 100.000 ya, 100.000 USD, teman-teman akan dapat leverage-nya 6,8 dolar dikali 365 hari gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin 2.482 dolar hanya gara-gara teman-teman nge-short euro satu full lot gitu ya. Jadi itu karena teman-teman dibayar pakai leverage, jadi kan asik ya. Karena kalau teman-teman nyimpen 100.000 USD per tahun kan dapat, artinya teman-teman dapat bayaran dari USD, tapi teman-teman nge-sell euro, dari interest rate-nya per tahun teman-teman akan dapat 2.482 dolar. Nah, kabar baiknya untuk nge-short 100.000 untuk nge-sell satu lot euro, teman-teman nggak butuh 100.000 dolar karena pakai leverage gitu ya.
Kalau leverage-nya 1:200 saja, berarti teman-teman akan punya 100.000 dibagi 200 gitu ya. Teman-teman butuh $500 kan. Butuh $500 untuk nge-sell 1 lot euro kan gitu. Dan teman-teman bisa dapetin $2.482 per tahun dari interest rate. Tapi ini juga bukan untuk ditransaksikan ya teman-teman, ini cuma pengetahuan aja bahwasanya ini ada, it exists gitu ya. Tapi pada intinya kan kalau euronya berlawanan arah dengan kita ya tetap loss-nya lebih gede dari interest rate-nya kan gitu ya. Tapi seringkali teman-teman, biasanya kalau interest rate-nya negatif, maka broker akan nambahin dikit. Kalau interest rate-nya positif, broker akan keep sebagian untuk brokernya, which is itu salah satu cara broker make money dari trading, which is fair juga. Jadi broker juga make money dari swap juga. Jadi ketika misalnya ada orang nge-sell gitu ya, misalnya dia positif gitu, 6,8, biasanya kita nggak dikasihnya 6,8, dia akan keep sebagian interest rate-nya sebagai keuntungan dia, gitu ya. Jadi itu. Nah, beberapa orang yang nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan swap ya karena ada yang menganggap interest rate ini haram gitu, maka kita bisa request yang swap free account. Teman-teman bisa request ke Hotforex. Setahu saya Hotforex itu swap free ya, swap free account gitu. Dan teman-teman bisa di wipe swap-nya gitu ya. Bagi yang berminat untuk swap free account. Kalau long term investor apa harus memperhatikan hal-hal tersebut saat trading, Mas? Ya tidak harus, tapi ini perlu diperhatikan. Mas, kadang-kadang pernah transaksi kita kelihatannya sudah lewat TP kita, tapi transaksi tidak close dan aset kita komplain informasi saat itu spread melebar. Bisa nggak dari sisi ini kita lakukan checking karena kita tidak setiap saat lihat candle-nya. Jadi kalau kita nge-sell, ya makanya TP-nya ditambahin 2 pips ya. Jadi kalau spread-nya melebar ya seringkali nggak kena. Bisa ngecek nggak? Susah sih tracking ngeceknya. Teman-teman bisa susah tracking ngeceknya. Tapi secara umum kalau brokernya bagus dia biasanya nggak ngelakuin itu. Kalau memang lebar biasanya karena news atau karena hitnya di pagi hari ketika banknya tutup ya. Ketika market baru open jam 4 subuh, jam 5 subuh itu spreadnya memang gede. Oke, jadi ini adalah swap. Jadi swap ini muncul karena adanya rollover. Kenapa dikasih rollover? Supaya teman-teman nggak dikirim delivery fisiknya. Oke. Jadi itu supaya teman-teman paham. Jadi kalau nanti lain waktu kita bahas ini, kita udah paham ya. Ini nggak usah dipikirin, teman-teman, ini angkanya kecil banget, atau teman bisa request free swap ke brokernya. Jadi ini kecil banget dan nggak begitu ngaruh buat kita as a trader ya. Oke. Berikutnya, kalau akun kita swap free itu brokernya gimana nanggung swap? Jadi ya dia nanggung swap atau ketika dia positif ya dia dapat swap. Kan nggak selalu negatif kan swapnya. Tergantung posisinya. Kalau kita nge-sell Euro USD tadi kan kita dapat swap positif. Tapi kalau kita long, swapnya negatif gitu. Jadi dan angkanya juga nggak gitu gede kok. Jadi brokernya nggak masalah. Oke. Berikutnya, spot forex benefit. Jadi ini salah satu keuntungan spot forex. Ini teman-teman saya nggak akan bahas detail ya. Ini udah banyak dibahas. Saya udah pernah bahas di YouTube saya. Judulnya alasan kenapa forex adalah bisnis yang ideal. Nanti teman-teman search aja di YouTube kenapa forex adalah bisnis yang ideal. Pertama leverage gitu ya. Tergantung regulasinya. Di Indonesia bisa sampai 1.500. Jadi pro-nya dia punya leverage. Ada interest rate yang bisa positif, ini pro. Tapi bisa cons juga karena interest rate bisa juga negatif. Jadi ini termasuk pros dan juga cons-nya. Jadi negatif dan positifnya. Keuntungannya adalah leverage, ketidakuntungannya negatifnya adalah decentralized, jadi nggak ada exchange-nya. Kelebihannya extreme liquid, sangat liquid, salah satu market paling liquid di dunia. Kelemahannya adalah pips value-nya bervariasi, harga tiap pips-nya, kemarin udah kita bahas. Berikutnya, kelebihannya transaksi open 24 jam, dan kita bisa diversifikasi karena mata uangnya bisa beda-beda. Kita bisa kombinasikan semua mata uang sehingga menciptakan pair. Berikutnya, salah satu common aplikasinya adalah all style trading. Teman-teman bisa day trader, swing trader, long term investor, segala macam. Biasanya bukan long term investor ya, swing trading, position trading gitu. Dan cons-nya nggak ada ya di sini. Aplikasinya adalah bisa all style trading. Direction-nya kita bisa dua arah, bisa long dan short. Oke? Ini cepat aja. Dan ini adalah salah satu transaksi forex. Jadi ini adalah transaksi contoh kita kemarin di mana kita beli NZD USD. Tapi kali ini saya akan jelasin transaksi ini supaya teman-teman dapat proper pemahaman analisis tentang NZD USD berdasarkan apa yang sudah kita pelajari beberapa hari terakhir. Oke? Kita lihat. NZD USD kita beli di sini, kita beli di 6415 ya. Ini kita belum ngomongin metodologi, teman-teman. Kita beli di area UFO, kita punya stop loss di bawahnya 6410 gitu ya. Dan kita punya TP di sini karena ini adalah area UFO berikutnya di 6435. Jadi harga travel ke atas, kita profit. Nah, sekarang kita akan bahas semua initial parameternya berdasarkan apa yang sudah kita pelajari beberapa hari terakhir. Yang pertama, entry price. Kita punya entry di 0,6415, stop loss di 6410, target price di 6435. Ini adalah parameter entry kita.
Berikutnya kita punya trade size atau size-nya adalah 8 mini lots. Kalau 8 mini lots berarti berapa? Teman-teman tinggal ketik. Kalau di MT4 kalau 8 mini lot ketiknya berapa? Coba diketik di komen kalau 8 mini lot. Berikutnya trade risk-nya. Jadi kita bisa lihat pip value. Jadi pip value-nya 1 pips adalah 0,1 dolar. Kalau dia micro karena kita mini lot, 1 pipnya nilainya 1 dolar. Oke, Mas Gadi 0,8. Cocok, cakep ya. Mini lot 0,8. Kalau micro lot 0,08, kalau standar lot 8 berarti ya. 0,8. Oke, udah banyak yang benar Mas Diki 0,08. Jadi kalau 0,8 itu micro ya. Jadi kalau mini itu 0,8, micro 0,08. Jadi ya size-nya 8 mini lot berarti 0,8 lot kalau di MT4. Nah, pip value-nya itu 1 dolar karena mini lot. Jadi kalau standard lot itu pip value-nya 10 dolar, kalau mini 1 dolar, kalau micro 0,1. Nah, karena kita 8 mini lot, berarti 8 kali 1, maka per 1 pip kita untung atau rugi 8 dolar. Berikutnya di sini ada trade risk, resiko yang kita resikokan. Ingat, resiko kita adalah 5 pips dari 415 ke 410. Jadi 15 dikurang 10, hasilnya 5 pips. 5 pips, pergerakan 1 pipnya adalah 8 dolar, karena mini lot, 1 mini lot itu 1 dolar pergerakannya, karena NZD USD, pip value-nya 1 dolar per mini lot, karena kita 8 mini lot, maka 8 dolar risk-nya. 8 dikali 5 pips, 5 pips adalah resiko kita, jarak dari entry ke stop loss, maka trade risk, resiko transaksi ini adalah 40 dolar. 5 dikali 8 hasilnya 40 dolar. Berikutnya, notional value. Notional value ini berapa sih uang yang kita butuhkan untuk bisa entry 8 mini lot. Ingat kemarin satu lot berarti berapa? Satu lot adalah 100.000 dari base currency. Nah, base currency-nya apa nih? Base currency-nya NZD atau USD? Teman-teman coba ketik. Saya tunggu. Jadi kalau NZD USD satu lot standard lot ada 100.000. Berarti kalau satu mini lot berarti 10.000. Nah, 10.000 itu 10.000 apa? 10.000 New Zealand atau 10.000 dolar? Oke, 10.000 base currency. Jadi selalu base currency, selalu yang depan. Yang depan adalah NZD, maka NZD adalah base currency, USD adalah quote currency. Oke, karena NZD adalah base currency, berarti untuk teman-teman bisa entry 8 mini lot, ingat 8 mini lot artinya kita butuh 80.000. 80.000 New Zealand dollar, bukan USD. Nah, 80.000 New Zealand dollar dengan rate ini, maka kita butuh 51.320 dolar. Jadi, untuk bisa eksekusi transaksi ini, teman-teman, 0,8 lot di MT4, teman-teman, by NZD USD, maka dibutuhkan balance 51.320 dolar atau 80.000 New Zealand dollar. Oke. Berapa margin yang dibutuhkan? Tergantung leverage-nya. Di sini contohnya leverage-nya adalah 100 banding 1. Kalau 100 banding 1, maka kita butuh 100 kali lipat lebih kecil. Berarti margin yang dibutuhkan oleh broker, kalau leverage-nya 100 banding 1, untuk eksekusi 8 mini lot adalah 513,20 dolar. Jadi teman-teman minimal punya 513,20 dolar untuk bisa entry 0,8 lot, kalau leverage-nya 100 banding 1. Sekarang, kalau leverage-nya 1 banding 500, maka dia butuh berapa? Caranya gampang, kita keluarkan kalkulator ya. 51.320 dibagi 500 gitu. Maka kita butuh 102,64 US dollar di akun kita untuk bisa entry 0,8 lot. Karena kita mau beli NZD USD, kan 0,8 lot berarti butuh 80.000 New Zealand dollar, dikurskan ke USD sekitar 51.000. Kalau leverage-nya 1 banding 500, maka kita cuma butuh 102,64. Nah, di contoh ini leverage-nya 1 banding 100, maka kita butuh 1/100-nya 513,20 dolar. Nah, berikutnya profitnya itu 20 pips. Jadi 20 pips itu dari 35 dikurang 15 ya. 0,6435, ingat pips adalah digit keempat di belakang koma, dikurang 6415. Berarti 35 kurang 15 adalah 20 pips. 20 pips dikali pergerakan per pipsnya adalah 8 dolar, maka 8 dikali 20 maka 160 dolar. Nah, 160 dolar ini adalah profitnya. Berapa uang yang dibutuhkan untuk meresikokan 40 dolar di akun kita dan potensi profit 160 dolar. Uang yang dibutuhkan, margin yang dibutuhkan adalah 513,20 dolar kalau leverage-nya 100 banding 1. Maka ROI-nya atau return on investment-nya adalah 160 dibagi 513 dolar. Maka ROI-nya adalah 20%. Jadi itu adalah
cara membaca transaksi yang terjadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari beberapa hari ini. Oke? Ini Mas Friedman 51320 dibagi 500 benar ya. Jadi itu cara ngitungnya. Jadi teman-teman sekarang tahu kenapa dia profitnya berapa required margin yang dibutuhkan. Jadi kalau ada margin call teman-teman udah tahu. Jadi sekarang teman-teman sudah lulus ya, sudah lulus mengenai spot forex mekanik. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana spot forex bekerja, teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman perlu tahu tentang spot forex. Teman-teman udah ngerti pips, udah ngerti pips value, teman-teman udah ngerti leverage dan segala macam. Jadi teman-teman bisa baca transaksi ini dengan benar. Jadi sekarang kita tahu, oke, kenapa profitnya 160 karena dia 8 mini lot gitu ya. Karena 1 mini lot, 1 pipsnya $1. Jadi pip value-nya NZD/USD adalah $1 untuk mini. Kalau pairnya beda, euro yen, maka pip value-nya akan beda juga nanti. Oke, notional value teman-teman tahu margin yang dibutuhkan. Karena 8 mini lot berarti butuh 80.000 New Zealand dollar karena base currency adalah New Zealand. Kalau saya mau nge-sell, contoh, kalau saya tanya, kalau saya mau nge-sell atau saya mau buy 0,05, kalau 0,05 berarti 5 micro. Kalau saya mau nge-buy 5 micro euro yen, maka saya butuh berapa saldonya? Berapa euro? Margin yang saya butuhkan. Atau margin tanpa leverage-nya. 5 micro atau 0,05 lot euro USD aja ya, euro USD. Atau euro yen sama aja. Berarti saya butuh berapa? Mana komennya? Wow. Mana chatnya? Butuh 5.000, betul, karena 1 micro adalah 1.000 ya. 1 micro 1.000, 1 mini 10.000, standar 100.000. Jadi 5 kali 1.000, 5.000. 5.000 apa? 5.000 euro. Sekali lagi base currency-nya. Nanti tergantung kalau akun kita USD kita harus konversi dulu 5.000 euro itu berapa US dollar. Kayak di sini karena base akun kita kan US dollar nih, sedangkan kita mau buy NZD, berarti kita butuh 80.000 NZD. Kita konversi dulu NZD menjadi 51320. Nah, sebenarnya teman-teman ini untuk pengetahuan teman-teman nggak perlu terlalu ngitung-ngitungin itu karena nanti pada akhirnya teman-teman semuanya akan otomatis by sistem, kita nggak usah ngurusin ini, nggak usah dihitungin juga ya. Tapi ini sebagai pengetahuan supaya teman-teman tahu ketika profit dan ketika loss. Oke? Besok kita akan mulai bahas tentang metodologi, kita akan mulai bahas time frame hari Minggu, dan Senin teman-teman akan udah mulai masuk ke metodologi. Senin marketnya udah live, jadi teman-teman sudah mulai excited ya. Jadi ini adalah banyak hal. Jadi besok kita akan mulai masuk ke metodologi teman-teman. Minggu kita akan bahas trading time frame, kita akan pakai trading time frame, kita akan pakai common time frame, edge time frame, kita akan bahas reactive time frame, kita akan bahas time frame yang untuk forex dan segala macamnya. Habis itu kita akan masuk ke trading metodologi. Jadi mulai Senin kita udah mulai bahas flow chart-nya, di mana harus entry, di mana stop loss-nya, di mana targetnya, apa yang dilihat, time frame berapa yang dipakai, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setelah ini teman-teman akan mulai bisa trading di market live. Tapi minimal sekarang kita semua berbicara di bahasa yang sama, we speak the same language. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah trading sebelumnya, mungkin teman-teman baru tahu rollover hari ini, mungkin teman-teman baru tahu margin call hari ini, atau teman-teman yang sebelumnya belum pernah trading sama sekali, hari ini teman-teman sudah punya knowledge yang cukup untuk mengerti spot forex industri ini, industri yang akan kita geluti bersama ya. Mekaniknya teman-teman udah ngerti. Kalau teman-teman ada yang bingung, sekali lagi please chat me ya, atau teman-teman komen di YouTube lagi di Facebook group ya. Dan teman-teman bisa nonton replaynya akan selalu post di Facebook group. Dan saya akan ngasih satu lagi ya. Saya akan nge-share satu hal. Saya tadi barusan upload sesuatu ke Facebook ya. Survival to mastery.com/member area. Jadi kalau teman-teman saya yakin teman-teman semua punya akses ke sini ya. Sebagian besar teman-teman punya akses ke sini. Survival to mastery.com/member area, login, saya akan taruh aja di sini. Nah, teman-teman bisa dapat akses ke sini. Tadi saya barusan masukin beberapa replay ke sini. Teman-teman login aja, masukkan emailnya. Teman-teman masukkan passwordnya. Teman-teman enter atau klik login gitu, teman-teman akan masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada bagian akses, teman-teman bisa masuk akses, di sini ada recorded webinar, teman-teman tinggal klik aja recorded webinar. Saya baru upload untuk D1, D2, dan D3.
Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada D1, D2, dan D3. D1 perkenalan dan aturan main, D2 tools of the trader, D3 ini judulnya salah nih, nggak apa-apa. Salah video nanti saya benerin. Tapi intinya teman-teman bisa play videonya di sini. Jadi teman-teman bisa nonton di situ. Teman-teman bisa majuin, bisa mundurin kan. Kemarin yang request bisa dimajuin, dimundurin dan segala macam. Jadi saya udah upload sebagian di situ. Di sini nanti ada kelas nih sebenarnya, tapi ini belum selesai saya bikinnya. Dan teman-teman juga bisa masuk versi classroomnya seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, nanti di sini ada lihat kelas, ada overview-nya gitu ya. Ada overview-nya, ada overview kelasnya apa, ada kurikulumnya. Teman-teman bisa klik aja Dewan gitu ya. Teman-teman bisa tonton. Nah, ini bisa ditonton. Dan kalau udah selesai teman-teman bisa klik complete, teman-teman bisa ke next module, teman-teman bisa lihat di sini juga. Dan teman-teman bisa komen di bawahnya juga nanti, bisa komen di sini. Jadi misalnya mantap Mas gitu ya. Saya bisa komen. Jadinya kayak gimana kalau saya komen? Jadi akan muncul di bawah komennya. Jadi teman-teman bisa ke next materi gitu ya, D2, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa klik di sini, nanti bisa play videonya. Ini D2 ini baru menit ke-7 baru muncul ya. Oke, ini hari kedua, teman-teman bisa lihat di sini ada next lesson gitu ya. Di sini ada hari ketiga, nanti rekamannya akan saya tampilkan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Teman-teman bisa masuk ke menu akses di sini ya. Akses, terus teman-teman lihat di sini ada recorded webinar. Oke, thank you teman-teman. Passwordnya pakai yang mana ya? Password yang teman-teman pakai waktu daftar ya. Kalau belum ada apanya? Ini ada love you more. Gawat juga. Akses membernya selamanya, Mas. Iya, selama belum saya tutup ya. Oke, teman-teman, thank you. Passwordnya yang waktu daftar kelas di awal. Jadi waktu teman-teman pertama kali beli ya, beli Survival to Mastery kan teman-teman. Teman-teman masukin username sama password ya, yang waktu bayar segala macam. Kalau lupa nanti ya chat ke kita aja ya, chat ke Mas Rifki ya. Kalau lupa passwordnya. Oke. Itu aja teman-teman dari saya. Thank you sudah join di live kali ini. Mulai hari ini teman-teman sudah lulus, sudah mengerti tentang mekanik dari spot forex. Mulai besok kita akan masuk ke metodologi. Jadi pas banget kita mulai Jumat kemarin. Kita butuh 9 hari untuk bahas semuanya, menyamakan frekuensi, menyamakan bahasa, dan besok kita akan masuk ke metodologinya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu besok hari Minggu di waktu dan gelombang yang sama. See you on another live. Nanti chat ke Mas Rifki kalau ada yang error-error segala macam, atau chat ke saya ya.